Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus melakukan sosialisasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Limbah medis tersebut terdiri dari limbah infeksius, limbah patologis, limbah benda tajam, limbah bahan kimia kadaluarsa tumpahan atau sisa kemasan, limbah radioaktif, limbah sitotoksik, limbah farmasi, limbah peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi, limbah tabung gas atau kontainer bertekanan. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang disingkat Fasyankes adalah salah satu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat untuk mencapai daerah kesehatan masyarakat yang baik, yang dapat meningkatkan seluruh lapisan masyarakat. Fasyankes dapat berupa rumah sakit, puskesmas, klinik, balai pengobatan, dan tempat praktik dokter. Rumah sakit umumnya ditunjang oleh unit-unit lainnya, seperti ruang operasi, laboratorium, farmasi, administrasi, dapur, laundry, pengolahan sampah dan limbah, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Selain membawa dampak positif bagi masyarakat, rumah sakit juga berpotensi membawa dampak negatif. Dampak negatif rumah sakit dapat berupa pencemaran dari suatu proses kegiatan. Misalnya, bila limbah medis yang dihasilkan tidak dikelola dengan benar. Timbulan limbah medis di Indonesia hingga tahun 2015 mencapai perkiraan jumlah limbah Fasyankes adalah sebanyak 195 ton per hari. Limbah medis ini berasal dari pelayanan medis seperti diagnosa, pengobatan, dan pencegahan penyakit yang dilakukan di rumah sakit. Banyaknya limbah medis ini belum termasuk dari kegiatan lain seperti puskesmas, laboratorium, klinik, dan apotek. Jumlah rumah sakit di Indonesia terus bertambah dan hingga saat ini sudah mencapai hampir 2.400 unit. Ditambah dengan diberlakukannya BPJS Kesehatan, maka timbulan limbah medis akan cenderung meningkat karena peningkatan terhadap akses pelayanan kesehatan. Limbah medis jika tidak dikelola dengan benar akan berdampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan limbah medis wajib dilakukan oleh setiap penghasil limbah untuk mencegah dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Faktor penting dalam pengelolaan limbah medis adalah pemilahan dan pengolahan. Pemilahan limbah medis dilakukan agar tidak tercampur dengan limbah non-medis, sedangkan pengolahan dilakukan untuk mengubah atau menghilangkan sifat bahaya dan racun dari limbah. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Telah disebutkan sebelumnya bahwa limbah medis yang bersumber dari Fasyankes semakin lama semakin bertambah jumlahnya. Padahal, limbah medis merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun. Bayangkan, apabila limbah B3 dengan karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif ada di sekitar kita dan tidak dikelola, betapa mengerikan bagi masyarakat. Tidak ada kata yang patut diucapkan.
melihat betapa mengerikannya dampak limbah medis, yaitu mari kita kelola limbah medis dengan praktik yang benar dan aman. Limbah medis di dalam strategi pengelolaannya dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yakni limbah infeksius dan patologi, limbah kimia dan farmasi, limbah tajam, limbah sitotoksis, termometer dan tabung rusak, serta limbah radioaktif. Pengelolaan limbah medis adalah tanggung jawab semua pemangku kepentingan, termasuk pimpinan Fashioncast, tenaga kesehatan, petugas pengelola limbah, pengolahan limbah dan teknisi, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan limbah medis dapat dimulai dengan melakukan pengurangan, kemudian pemilahan, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan atau pengumpulan, dan pengolahan atau penimbunan atau pemanfaatan. Pengurangan atau pembatasan limbah medis meliputi pengurangan pada sumbernya, penggunaan produk yang dapat didaur ulang, adanya kebijakan pimpinan dalam pengaturan pembelian alat dan bahan yang ramah lingkungan, pemilihan limbah sesuai kategori, karakteristik, serta metode pengolahannya, serta tata kelola barang tersedia. Pemilahan limbah merupakan kunci dari pengurangan jumlah limbah. Hal ini sangat penting untuk pengelolaan limbah yang efektif. Pemilahan limbah juga dapat meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat. Dalam pemilahan, yang perlu diperhatikan antara lain kode warna untuk wadah limbah, pemilahan yang sama dari sumber hingga pengolahan. Pemilahan harus disesuaikan di seluruh rumah sakit pada suatu area, dilakukan berdasarkan teknologi pengolahan limbah, dan harus dilakukan oleh penghasil limbah pada sumbernya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pewadahan limbah medis adalah wadah harus tersedia sesuai dengan jenis limbahnya. Semua wadah harus diberi tanggal, kode, label, dan simbol. Wadah limbah juga harus dilapisi plastik sesuai jenis limbahnya dan dapat disegel. Wadah yang hampir penuh harus segera diganti dengan yang kosong. Wadah juga harus mudah dibersihkan. Tempat penyimpanan sementara limbah medis harus memenuhi beberapa kriteria, meliputi lantai kedap air, memiliki saluran air yang baik untuk menyalurkan air limbah dari pencucian alat, dan cairan yang memungkinkan menetes dari limbah. Permukaan lantai dan dinding menggunakan bahan yang mudah dibersihkan. Persediaan air harus cukup dan mudah diakses oleh petugas, serta aman dan dapat dikunci. Selain itu, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, pencahayaan dan ventilasi harus baik dan konstruksinya dapat mencegah masuknya hewan pengganggu dan serangga. Dari sumber, limbah harus diangkut ke lokasi penyimpanan sementara. Hal yang penting dalam pengangkutan atau pengumpulan limbah medis adalah alat angkut yang digunakan harus khusus untuk mengangkut limbah medis, tidak dicampur untuk kepentingan lain, apalagi untuk pengangkut makanan. Alat angkut harus tertutup, kedap air, mudah dibersihkan, dan dilengkapi dengan tanda, label, dan simbol khusus pengangkut limbah karena berpotensi memberi dampak negatif. Maka, rute pengangkutannya pun harus diupayakan melalui jalur yang khusus dan harus direncanakan dengan seksama sebelum mengangkut. Hal yang juga sangat penting adalah petugas pengangkut harus menggunakan alat pelindung diri. Tempat penyimpanan sementara juga harus dilengkapi dengan peralatan dan sistem pemadam kebakaran, pagar pengaman, pembangkit listrik cadangan, fasilitas pertolongan pertama, peralatan komunikasi, gudang tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan, pintu darurat, alat tanda bahaya, serta keterangan koordinat lokasi. Pengolahan limbah medis merupakan tahap yang penting dalam pengelolaan. Pengolahan limbah medis dapat dilakukan dengan baik apabila sesuai dengan karakteristik limbahnya.
pengolahan limbah medis dengan karakteristik infeksius misalnya dapat dilakukan dengan sterilisasi, autoclave, atau microwave. Sedangkan pengolahan limbah medis dengan karakteristik tajam dapat ditimbun dengan needle pit atau sumur jarum dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis merupakan rangkaian kegiatan mulai dari pengurangan pemilahan, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan, atau pengumpulan, hingga pengolahan, atau penimbunan, atau pemanfaatan limbah medis. Beberapa hal yang direkomendasikan dalam pengelolaan limbah medis adalah lakukan pengurangan atau pembatasan dan tata kelola barang, pemilahan limbah sesuai dengan karakteristik dan teknologi pengolahannya, penggunaan kembali atau daur ulang, insinerasi dengan panas yang optimal, atau penggunaan teknologi alternatif selain insinerasi. Dapat juga kerjasama dengan pihak ketiga pengolah limbah yang berizin, serta memenuhi tata cara proses perizinan pengolahan limbah B3.